Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Triwidianingsih Purbakawasa dengan NIM 1011122110180. Nah, dalam kesempatan ini saya akan memaparkan tugas dari mata kuliah Manajemen Risiko dengan judul Pemindahan Pengantar dan Latar Belakang. Risiko adalah bagian yang tak bisa dihindari dalam dunia bisnis loh, baik usaha kecil maupun usaha besar. Semuanya memiliki potensi untuk menghadapi kejadian tak terduga yang bisa menimbulkan kerugian, baik material seperti kerusakan aset maupun non-material seperti hilangnya kepercayaan konsumen. Dalam konteks industri transportasi seperti Daytrans, resiko ini akan menjadi semakin nyata loh dan bisa terjadi kapan saja. Sebagai penyedia layanan travel antar kota, Daytrans mengandalkan kecepatan, ketepatan waktu, dan keselamatan pengemudi dan penumpangnya. Tapi sayangnya semua itu tidak bisa sepenuhnya menghindarkan perusahaan dari risiko-risiko seperti kecelakaan, cuaca ekstrim, kelelahan pengemudi, atau bahkan kematian yang mendadak di lapangan. Maka dari itu, Daytrans membutuhkan strategi manajemen risiko yang bukan hanya efektif tapi juga realistis secara keuangan. Salah satu pendekatan yang penting adalah pemindahan risiko, yakni mengalihkan beban risiko dari pihak lain melalui skema risk financing. Contohnya adalah dengan asuransi jiwa bagi pengemudi. Apa itu manajemen risiko dan mengapa penting dalam bisnis transportasi ya? Manajemen risiko adalah salah satu pilar penting dalam menjaga keberlangsungan bisnis apapun loh teman-teman, termasuk transportasi. Secara sederhananya, manajemen risiko adalah proses proaktif untuk mengenali potensi ancaman, menganalisis dampaknya, lalu merancang langkah-langkah penanganan agar dampak tersebut tidak membahayakan operasional perusahaan nih. Lalu dalam konteks bisnis transportasi seperti Daytrans ini, resiko bukan hanya soal kerugian materi aja, tapi juga menyangkut keselamatan manusia. Sebuah kecelakaan kecil pun bisa berdampak besar terhadap reputasi dan keuangan perusahaan loh teman-teman. Belum lagi faktor eksternal seperti cuaca buruk atau faktor internal seperti pengemudian kelelahan, kerusakan teknis dan kelalaian dalam pemeliharaan kendaraan. Jika tidak dikelola dengan baik, semua risiko ini bisa menyebabkan kerugian besar loh teman-teman, penurunan kepercayaan konsumen, bahkan kebangkrutan. Maka dari itu, memiliki strategi manajemen risiko yang matang adalah kunci untuk bertahan dan tumbuh dalam industri transportasi yang dinamis dan penuh tantangan. Financing atau pembiayaan risiko adalah pendekatan untuk menyiapkan dana atau sumber keuangan dalam rangka menghadapi kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko yang telah teridentifikasi. Bentuk yang paling umum dari risk financing itu pemindahan risiko teman-teman, yakni di mana ketika perusahaan mengalihkan potensi kerugiannya kepada pihak ketiga. Biasanya itu perusahaan asuransi. Dalam hal ini, perusahaan cukup membayar premi tertentu dan saat risiko benar-benar terjadi, beban keuangannya akan ditanggung oleh pihak asuransi sesuai perjanjiannya loh teman-teman. Nah, strategi ini bukan hanya meringankan beban saat terjadi kerugian, tapi juga menjaga operasional tetap berjalan, melindungi aset, dan bahkan meningkatkan kepercayaan stakeholder karena perusahaan dianggap memiliki perancangan dan perlindungan yang matang. Nah, tapi tanpa strategi risk financing, perusahaan bisa terpukul secara finansial dan kesulitan bangkit bagi pasca kerugian besar, teman-teman. Nah, asuransi jiwa adalah suatu perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi, di mana perusahaan asuransi berkomitmen untuk memberikan pembayaran uang pertanggungan kepada ahli waris atau penerima manfaat apabila tertanggung meninggal dunia selama masa pertanggungan. Tapi fungsi utama asuransi jiwa itu ada banyak. Salah tiganya adalah memberikan perlindungan finansial kepada keluarga atau penerima manfaat jika tertanggung meninggal dunia. Yang kedua, menjamin keberlanjutan finansial keluarga yang ditinggalkan. Dan selanjutnya, sebagai alat pengelolaan risiko finansial atas kehilangan sumber penghasilan utama. Nah,
Terus ada komponen utama dalam asuransi jiwa. Yang pertama ada tertanggung, yang dimana orang yang diasuransikan, misal pengemudi Daytrans-nya. Yang kedua pemegang polis, pihak yang membayar premi, misalkan perusahaan Daytrans-nya itu sendiri. Selanjutnya ada penerima manfaat, pihak yang menerima uang pertanggungjawaban seperti keluarga pengemudi ya teman-teman. Selanjutnya ada premi atau biaya yang dibayar secara berkala kepada perusahaan asuransi. Dan yang terakhir ada uang pertanggungan atau jumlah yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi jika risiko terjadi. Nah, jadi teman-teman, asuransi jiwa itu sangat penting sekali dan berfungsi sebagai jaminan keuangan bagi keluarga tertanggung jika terjadi kematian selama masa pertanggungan. Dengan adanya asuransi jiwa ini, resiko finansial akibat kehilangan penghasilan utama dapat diminimalisir sehingga keluarga dapat terus menjalankan kebutuhan kehidupan tanpa beban ekonomi yang berat. Asuransi jiwa relevan untuk Daytrans ya teman-teman. Nah, jadi Daytrans adalah perusahaan travel yang sangat bergantung pada pengemudi sebagai aset utama dalam operasionalnya. Pengemudi tidak hanya mengemudikan kendaraan loh teman-teman, tapi juga memastikan keselamatan dan kenyamanan penumpang selama perjalanan. Namun, risiko kecelakaan yang fatal menimpa pengemudi selalu mengintai dan dapat berdampak besar bagi perusahaan nih. Jika hal ini terjadi, maka Daytrans akan menghadapi beban finansial yang sangat besar, seperti tuntutan hukum dan kewajiban memberikan kompensasi kepada keluarga pengemudi. Selain itu, perusahaan juga harus segera mencari dan melatih pengemudi pengganti agar operasional tidak terganggu, yang tentu memerlukan waktu dan biaya tambahan ya teman-teman. Nah, untuk mengantisipasi resiko tersebut, Daytrans memanfaatkan asuransi jiwa sebagai strategi pemindahan resiko finansialnya. Dengan membayar premi secara rutin, Daytrans dapat mengalihkan risiko ke perusahaan asuransi. Jika terjadi kematian pada pengemudi, perusahaan asuransi akan memberikan santunan kepada keluarga sesuai nilai tanggungan yang telah disepakati. Cara ini membantu Daytrans mengurangi beban finansialnya loh teman-teman, menjaga keberlangsungan operasional, dan melindungi reputasi perusahaan. Oleh karena itu, asuransi jiwa sangat relevan dan penting sebagai alat pengelola risiko dalam bisnis travel seperti Daytrans. Travel Daytrans. Daytrans adalah perusahaan transportasi darat yang fokus pada layanan shuttle dan travel antar kota di Indonesia. Dengan slogan "Shuttle luar biasa", Daytrans mengutamakan kelayanan dan keselamatan penumpang melalui armada modern seperti Toyota Hiace dan bus besar yang lengkap fasilitasnya. Travel tanpa asuransi jiwa, Daytrans harus menanggung santunan sendiri yang mengganggu keuangan dan operasional. Reputasi perusahaan juga bisa menurun karena dianggap kurang peduli pada karyawan. Nah, sedangkan dengan asuransi jiwa, santunan ditanggung oleh perusahaan asuransi, operasional tetap stabil, dan citra Daytrans sebagai perusahaan yang peduli pun meningkat. Daytrans menghadapi resiko tinggi terkait keselamatan pengemudi. Untuk itu, perusahaan memindahkan resiko melalui asuransi jiwa kelompok bagi seluruh pengemudi aktif. Jika terjadi musibah, perusahaan asuransi menanggung santunan, bukan Daytrans. Strategi ini membuat manajemen resiko lebih efisien, menjaga reputasi perusahaan, meningkatkan loyalitas pengemudi, dan memastikan operasional tetap berjalan. Dan kesimpulan keseluruhannya adalah resiko dalam bisnis transportasi sangat tinggi. Dengan asuransi jiwa, Daytrans dapat memindahkan resiko finansial, melindungi pengemudi, dan menjaga operasional tetap stabil. Strategi ini tidak hanya meningkatkan keberlanjutan bisnis, tapi juga membangun citra perusahaan yang peduli dan bertanggung jawab. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu lagi.